Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik-baik saja. Nah, sebelum itu menjelaskan materi tentang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, adik-adik di sini, ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Iya, belajar tentang operasi bilangan pecahan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini agar kalian dapat menjelaskan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang sama dan kalian dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang sama juga. Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Ibu ya. Apa sih operasi bilangan pecahan itu? Ada yang tahu enggak? Iya, betul sekali. Operasi hitung dari bilangan rasional dengan berbagai macam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pengurangan ya. Nah, di sini ada A per B. Nah, jika A-nya itu 2, maka disebut pembilang. Jika B-nya 3, maka disebut penyebut. Nah, ingat-ingat tentang ini ya adik-adik. Oke, slide selanjutnya. Di sini kita belajar tentang operasi bilangan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Nah, di sini ada soal 3 per 6 dikurangi 2 per 6. Nah, di sini penyebutnya kan sudah sama berapa? Iya, 6. Nah, maka diselesaikan dengan cara kita tulis dulu penyebutnya dengan 6 ya. Penyebutnya 6. Kemudian pembilangnya kita tuliskan kembali 3 dikurangi 2. Maka yang kita kurangi adalah pembilangnya. 3 dikurangi 2 maka hasilnya 1. Jadi hasil dari 3 per 6 dikurangi 2 per 6 hasilnya 1 per 6. Nah, apakah dari penjelasan ini kalian sudah bisa memahami? Coba kita ada soal satu lagi ya. Di sini penyebutnya sama. Berapa? Ya, angka 5. Nah, di sini pembilangnya ada 4 dan ada 2. Kemudian jadi begini ya. Penyebutnya dijadikan 1 yaitu angka 5 dan pembilangnya ditulis kembali 4 dikurangi 2. Nah, 4 dikurangi 2 di sini hasilnya 2. Jadi 4 per 5 dikurangi 2 per 5 hasilnya 2 per 5. Nah, bagaimana? Apakah dari sini adik-adik sudah memahami yang penyebutnya sama? Alhamdulillah jika sudah memahami. Nah, di sini ada yang beda, yaitu penyebutnya yang berbeda. Nah, di sini kita selesaikan dengan cara KPK. Nah, soalnya 3 per 2 dikurangi 1 per 4. Nah, kita lihat dulu. Di sini penyebutnya berbeda ya, ada 2 dan ada 4. Kita coba lihat dulu KPK dari 2. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Kalau penyebutnya 4, KPK-nya 4, 8, 12, dan 16. Nah, di sini ada angka yang sama, yaitu angka 4, ya, angka 4, dan angka 8. Nah, 8. Karena ini yang diminta KPK, maka kita ambil angka. Iya, angka 4-nya. Oke, coba. 4 dikali 2 dikali berapa hasilnya 4?
Iya, dikali 2. Jadi kita tulis begini, 3/2 ya, 3/2 dikali 2. Karena penyebutnya 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2 agar sama hasilnya dengan 4 gitu. Kemudian kalau 4 dikali berapa hasilnya? 4 dikalikan 1, maka kita tuliskan 1/4 di sini. 1/4 dikalikan 1, pembilangnya juga dikalikan 1, maka hasilnya 3 kali 2 hasilnya 6. 2 kali 2 hasilnya 4. 1 dikali 1 hasilnya 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, dari penyebut yang berbeda menjadi penyebut yang sama. Sekarang kita kurangi ya dari pembilangnya. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. 4-nya tetap. Jadi 5/4. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita kecilkan kembali. Nah, dengan cara apa? Dengan cara cara gapit. Nah, di sini 4 dibagi 5 dibagi 4. Nah, 4 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 5? Iya, dikali 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Maka coba kita tulis 1 di sini. Nah, dituliskan di sini satunya. Nah, kemudian pembilang 1 ini dari mana? Pembilang 1 dari hasil 5 dikurangi 4. Kemudian 4-nya menjadi penyebut. Jadi hasil dari 3/2 dikurangi 1/4 yaitu 1/4. Nah, bagaimana? Apakah masih bingung atau sudah bisa mulai memahami? Alhamdulillah kalau sudah bisa. Kemudian di sini penyebutnya kembali berbeda, namun caranya nih yang lain yaitu dengan perkalian silang. Nah, di sini ada soal 5/6 dikurangi 1/5. Nah, bagaimana nih ya perkalian silangnya? Nah, ini sudah Ibu kasih tanda nih. Kalau 5 disilangkan dengan 5, 6 disilangkan dengan 1. Wah, gimana nih Ibu? Apakah ini sulit? Nah, coba kita cek ya di sini. Oke, 5 kita kalikan silang dengan bawahnya, dengan penyebut 5 di sini. 5 pembilang kita kalikan dengan 5 penyebut. Kita tuliskan aja nih 5 kali 5 per, nah tetap 6/5-nya ini tetap kita tulis. Kemudian pembilang angka 1 kita kalikan dengan penyebut angka 6. Coba kita tuliskan 1 dikali 6 per 6 dikali 5. Nah, penyebutnya di sini tetap ya, tetap nih, tetap. Kemudian coba kita selesaikan ini perkaliannya. 5 dikali 5 hasilnya 25. 6 dikali 5 hasilnya 30. Dikurangi 1 dikali 6 hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 35. Dari sini sudah kelihatan nih penyebutnya sama, yaitu sama-sama angka 30-nya. Coba 25 dikurangi 6 itu berapa ya hasilnya? Ya, hasilnya 19/30. Jadi hasil dari 5/6 dikurangi 1/5 hasilnya 19/30. Bagaimana nih? Apakah ada yang sudah bisa dipahami dari perkalian silang ini? Tentunya bisa ya. Lanjut ya penjelasannya ya. Oke, kita lanjut. Masih tetap dengan penyebut yang berbeda. Namun caranya yang
Tidak sama tentunya. Kali ini dengan cara kupu-kupu. Nah, di sini sudah ada gambar kupu-kupu ya. Oke, soalnya 3/4 dikurangi 1/2. Oke, kita gambar dulu nih kupu-kupunya gini ya. Kemudian kita teruskan nih 3 ya, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, hasilnya 6 kita tuliskan di sini ya, hasilnya 6 ya. Kemudian 1 dikali 4 hasilnya 4. Ini kok sama dengan cara yang tadi? Ya, betul sekali. Ininya sama, namun ada yang lain ini, yaitu ini penyebutnya langsung kita kalikan. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, langsung saja nih kita jumlahkan. Coba kita ulangi lagi ya, mungkin tadi ada yang tidak paham, yaitu kita masih tetap menggunakan perkalian silang di bagian awalnya, yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. 1 dikali 4 hasilnya 4. Namun dengan cara kupu-kupu ini penyebutnya langsung kita kalikan, yaitu 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, coba kita selesaikan dulu ini. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Nah, 8 sebagai penyebut tetap di sini. Kemudian, apakah bisa ini dikecilkan? Masih bisa ya? Nah, coba kita bagi 2 dulu deh ya. Apakah bisa bagi 2? Coba 2 dibagi 2 hasilnya 1. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ternyata masih bisa nih. Jadi jumlah dari 3/4 dikurangi 1/2 hasilnya 1/2. Oke. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, tentunya kalian sudah memahami ya berbagai macam cara dalam penyelesaian pecahan ini. Ibu akan memberikan 2 soal saja nih, tugas mandiri ya, dikerjakan minggu depan, dikumpulkan, akan kita bahas bersama-sama. Hanya 2 soal saja nih. Di sini ada soal berbentuk gambar, di sini ada soal berbentuk angka. Kalian bebas memilih cara yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke? Ada yang ditanyakan, ada yang perlu ditanyakan? Apakah masih kurang jelas tugas dari Ibu? Iya, begitu ya. Nah, wah, tidak terasa nih ya, pembelajaran kita di penghujung kegiatan. Nah, bagaimana nih perasaan adik-adik semuanya setelah dipelajari operasi bilangan pecahan ini? Oke, tentunya menyenangkan ya. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya minggu depan harus sudah selesai. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, oke, supaya diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugasnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Oke, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.